Gunung Tangkuban Perahu dikenal dengan kisah Sangkuriang. Sangkuriang adalah legenda di kalangan masyarakat Sunda yang menceritakan tentang terciptanya Gunung Tangkuban Perahu. Gunung api Tangkuban Perahu berbentuk dari letusan Gunung Sunda yang memulai letusan pertamanya pada tahun 1829 dan berakhir meletus pada tahun 1929. Asal-usul Gunung Tangkuban Perahu dikaitkan dengan legenda Sangkuriang yang dikisahkan jatuh cinta kepada ibunya Dayang Sumbi. Saat Sangkuriang melihat Dayang Sumbi, ia tidak mengetahui bahwa Dayang Sumbi ibu kandungnya. Oleh sebab itu, ia sudah jatuh hati kepada Dayang Sumbi, maka ia pun menikahinya. Untuk menggagalkan niat anaknya untuk menikahinya, Dayang Sumbi mengajukan syarat supaya Sangkuriang membuat sebuah telaga dan sebuah perahu dalam semalam. Sangkuriang tidak dapat menyelesaikan perahunya karena Dayang Sumbi meminta semua penduduk untuk membakar kayu di sebelah timur, sehingga terangnya membuat semua ayam di desa berkokok. Sangkuriang lantas menendang perahu besar yang telah dibuatnya hingga terlempar jauh dan jatuh tertelungkup. Menjelmalah perahu besar itu menjadi sebuah gunung yang kemudian disebut Gunung Tangkuban Perahu. Museum Sri Baduga merupakan museum yang terletak di Kota Bandung, Jawa Barat. Museum Sri Baduga sudah didirikan pada tahun 1974 dan diresmikan pada 5 Juli 1980. Nama Museum Sri Baduga diambil dari seorang pajajaran yaitu Sri Baduga Maharaja Ratu Haji. Museum ini mempunyai lebih dari 6.000 koleksi peninggalan sejarah yang diklasifikasikan ke dalam 10 kelompok. Koleksi pada Museum Sri Baduga banyak memamerkan berbagai macam benda bersejarah dan benda antik yang bernilai seni tinggi. Beragam benda tersebut terdiri dari beberapa koleksi, seperti koleksi arca pada zaman Megalitik, pakaian adat, rumah, perkakas, permainan, dan alat musik tradisional lainnya. Museum Sri Baduga didirikan oleh pemerintah untuk menyelamatkan tinggalnya budaya Jawa Barat, baik yang hampir punah maupun yang masih berkembang hingga saat ini dalam pengaruh budaya luar. Alun-alun adalah salah satu elemen dari Kota Bandung yang menjadi ruang publik yang banyak dikunjungi oleh masyarakat. Alun-alun Kota Bandung dibangun berdasarkan prinsip kosmologi yang merupakan wujud dari tata ruang kota. Alun-alun Kota Bandung diresmikan pada tanggal 25 September 1810. Pada saat alun-alun Kota Bandung dibangun, tata ruang Kota Bandung saat itu menyesuaikan pendopo sesuai mikrokosmos. Pendopo berada di selatan, alun-alun dan Gunung Tangkuban Perahu sebagai mikrokosmos atau maherunya masyarakat Bandung di sisi barat. Selain itu, di sisi barat, alun-alun Kota Bandung terdapat Masjid Agung. Dalam penelitian tersebut, jika alun-alun Kota Bandung dibangun berdasarkan prinsip kosmologi yang merupakan wujud dari tata ruang kota. Monumen Pancasila Sakti atau dikerap juga disebut Monumen G30 SPKI dan Monumen Pahlawan Revolusi ini didirikan atas inisial Presiden Soeharto.
Tujuan dari dibangunnya monumen ini adalah sebagai untuk memorial peristiwa pemberontakan G30S PKI pada 30 September 1965 silam. Monumen ini dibangun dengan tujuan mengingat perjuangan para pahlawan revolusi yang berjuang mempertahankan ideologi negara Republik Indonesia, Pancasila dari ancaman ideologi komunis. Monumen Pancasila Sakti dibangun atas gagasan Presiden kedua Indonesia Soeharto. Pembangunan monumen ini dimulai pada Agustus 1967 dan diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1973. Monumen terdiri beberapa tempat bersejarah, yaitu sumur tua tempat pembuangan jenazah 7 pahlawan revolusi, rumah penyiksaan, pos komando, dapur umum, mobil-mobil tua peninggalan pahlawan revolusi. Pancasila dirumuskan dalam sidang pertama BUPKI. Sidang pertamanya sendiri dilaksanakan pada 29 Mei 1945. Dalam sidang BUPKI pertama, yang dibahas adalah dasar negara Indonesia. Kemudian sidang kedua yang dilaksanakan pada 10 sampai 17 Juli 1945 membahas tentang rencana Undang-Undang Dasar. Berdasarkan lamat BPIP, lahirnya Pancasila dimulai ketika sidang pertama BUPKI. Sidang tersebut dimulai pada 28 Mei 1945. Setelah melakukan beberapa kali proses persidangan, akhirnya Pancasila dapat disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Puspa Iptek Sundial adalah pusat peragaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki ikon jam matahari. Nama museum ini merupakan sebuah akronim kata Puspa, memiliki kependekan dari Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Sedangkan kata Sundial berarti jam matahari. Peresmian Puspa Iptek Sundial diadakan pada tanggal 11 Mei 2002 oleh Menteri Riset dan Teknologi Indonesia Mahathir Rajasa. Koleksi utama dari museum ini adalah jam matahari. Di bagian depan terdapat jam matahari vertikal, sedangkan jam matahari horizontal di atas gedung. Kedua jam matahari tersebut memperoleh penghargaan dari Museum Rekor Indonesia sebagai jam matahari terbesar di Indonesia. Puspa Iptek Sundial merupakan cerminan konfigurasi matahari, bumi, dan bulan. Pada tahun 2002, Museum Rekor Indonesia juga diberikan penghargaan jam matahari vertikal serta horizontal pertama di Indonesia. Monas adalah tugu yang dibangun dengan tujuan mengenang sejarah perjuangan di Jakarta. Monas didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebutkan kemerdekaan dari pemerintah kolonial Kaisaran Belanda. Pembangunan dimulai pada 17 Agustus 1961 di bawah pemerintahan Presiden Soekarno dan diresmikan pada tanggal 12 Juli 1975. Selain bentuk yang unik, daya tarik Monas juga terletak pada lapisan emas yang melapisi tugu ini. Lapisan emas seberat 35 kg menjadi keistimewaan tersendiri bagi tugu yang letaknya di Jalan Medan Merdeka ini.